誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga sepak bola Blue Lock chapter yang paling terbarunya minggu ini, yaitu chapter 316. Di mana secara garis besar, terdapat beberapa potongan cerita singkat yang menarik, khususnya tentang 3 orang yang akan ditampilkan secara jelas pada chapter terbaru minggu ini, yaitu Reo Bachira dari Jepang dan juga Onazi dari tim Nigeria. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Sederhananya, ceritanya pun kembali dimulai dengan sebuah potongan adegan kilas balik tentang apa yang sudah dilakukan oleh Mikage Reo. Simpelnya begini, teknik kopi dari Mikage Reo penggunaannya tidak secara instan. Supaya lebih efektif, dia harus melihat pergerakan dari temannya lebih dulu saat mereka bermain di dalam lapangan. Gara-gara itulah, kemarin sebelum Reo bisa meniru Meguru Bachira, maka Bachira pun lebih dulu berlari menuju ke arahnya untuk dapat bisa menyamakan tempo berlarinya. Barulah setelah itu, Reo bisa meniru 100% pergerakan dari Bachira. Alias, Reo bisa meniru dengan sempurna semua kemampuan dari Bachira. Hal itulah yang menjadikan alasan kenapa kemarin Bachira sempat bertanya kepada Reo, yaitu, apakah dirimu sudah selesai untuk dapat bisa meniruku atau mengkopiku? Jika sudah komplit 100%, maka ayo kita gunakan serangan terbaru kita kepada mereka. Nah, setelah adegan itu, cerita pun kini kembali berlanjut. Di mana pada halaman yang berikutnya, serangan pun kini kembali dilanjutkan dalam urutan sebagai berikut. Pertama, Mikage Reo mulai membawa lari bola itu sendirian untuk dapat bisa melewati satu orang pemain Nigeria di depannya dengan menggunakan gocekan zigzag seperti pada gambar ini. Lalu, setelah berhasil melewati pemain tersebut, maka Reo pun kini segera mengoper bola itu lagi tepat menuju kepada Bachira yang asli. Kedua, Bachira pun langsung melanjutkan berlari dengan menggunakan gerakan yang sama, yaitu teknik gocekan chop feint untuk dapat bisa melewati 2 pemain di depannya. Namun, ketika ada beberapa pemain baru yang mulai berdatangan untuk dapat bisa mengepungnya, maka Bachira pun kini langsung merubah rencananya. Mengingat pada gambar ini, Bachira pun segera mengeluarkan teknik passing rainbow flick, yaitu teknik passing dengan cara mengangkat bola itu menuju ke arah atas atau untuk dapat melewati kepalanya sendiri. Biasanya, Bachira akan mengambil bola itu sendirian dan juga membawa lari bola itu sendirian. Namun, karena gaya permainannya sudah bisa ditebak, maka Bachira lebih memilih untuk bisa mengopernya saja tepat kepada tiruan dari Meguru Bachira alias kepada Mikage Reo. Dengan cara seperti itu, maka secara total sudah ada 3 orang pemain bertahan dari tim lawan yang sekarang dapat dilewati oleh mereka berdua dengan menggunakan pola kerjasama yang sangat cantik. Lalu yang ketiganya, pada gambar ini, Reo kembali menyambut umpan dari Bachira barusan dengan cara mengoper bola itu lagi kepada Bachira menggunakan teknik tendangan kaki belakang mirip seperti pada gambar ini. Setelah itu, Bachira segera mengembalikan bola itu kepada Mikage Reo lagi dengan menggunakan teknik umpan 1-2-nya. Barulah mulai dari sana, mereka akhirnya segera berlari bersama-sama untuk dapat menyerang tim dari Nigeria. Dengan cara menggunakan formasi 4 penyerang sekaligus yang terdiri dari para pemain sebagai berikut. Dimulai dari ujung kanan sampai dengan ujung kiri, yaitu Itoshirin, Mikage Reo, Meguru Bachira, serta Isagi Oichi. Serangan itu disebut oleh mereka sebagai formasi Isagi Main Cannon, atau tembakan cannon dari Isagi Oichi, karena menurutnya Isagilah yang telah menciptakan formasi ini saat mereka sedang berlatih. Nah, menyaksikan serangan dari 4 orang sekaligus, Kuso pun kini langsung berteriak kepada teman-temannya dengan cara sebagai berikut. Sialan, mulai dari sini aku tidak bisa menebaknya lagi. Terlalu banyak pilihan di depan mataku dari 4 orang itu. Ditambah, mereka pun juga bisa melakukan transisi penyerangan yang berbeda dengan sangat mulus sekali. Jika mereka menjaga Isagi Oichi, maka bola pun akan dikendalikan oleh para pemain lain. Sedangkan jika mereka menjaga pemain lain, maka bola pun pasti akan dikembalikan menuju kepada Isagi Oichi ataupun kepada Itoshirin. Gara-gara itu, Kuso pun kini sudah kehabisan akal. Dan juga dia pun kini sudah kehabisan rencananya. Sebagai gantinya, Kuso pun kini mulai berteriak kepada teman-temannya untuk dapat menyampaikan pilihan terakhirnya. Dengar, hentikan mereka berempat dengan menggunakan cara apapun. Bahkan, jika kita harus membuat pelanggaran, maka kita harus tetap melakukannya sebelum mereka bisa mencetak gol lagi. Mendengar teriakan dari Kuso barusan, Belo dan juga Obo Abona kini langsung merespon secara serentak.
Serta mereka berdua pun bersama para pemain dari tim Nigeria lainnya kini mulai berniat untuk dapat bisa menjatuhkan para penyerang dari Blue Lock. Caranya berpencar untuk bisa menjaga 3 orang pemain yang dianggap paling berbahaya, yaitu Ito Shirin, Bachira, dan juga Isagi Oichi. Tapi sayangnya, mereka pun lagi-lagi kembali menjadi tertipu. Karena ketika Mikage Reo sama sekali tidak dijaga, dan juga Reo dibiarkan berlari dengan bebas, maka di saat yang bersamaan itulah, Reo pun kini tiba-tiba saja langsung berhenti. Serta dia pun langsung menoleh menuju ke arah Chigiri sambil berkata seperti ini kepadanya. Kopi selesai. Sekarang aku akan menjadi pangeran Panther itu. Serta mulai dari sini, aku akan langsung menembak dengan menggunakan teknik andalannya. Menyaksikan pergerakan dari Mikage Reo yang mulai berhenti secara tiba-tiba, semua pemain dari Nigeria kini akhirnya baru sadar bahwa mereka sudah berhasil ditipu. Gara-gara itu, mereka pun kini mulai bergerak menuju ke arah Reo dengan niat untuk bisa menghentikannya. Namun, semuanya sekarang sudah terlambat. Karena di saat mereka baru saja mau mendekat, maka proses kopi dari Mikage Reo saat ini sudah selesai. Serta tanpa menunggu lama, dia pun langsung melancarkan teknik tendangan jarak jauhnya menggunakan kemampuan dari Hyuma Chigiri, yaitu sebuah teknik tendangan dengan nama 44 Phantom Snipe, yang kebetulan hanya bisa ditembakkan atau hanya bisa digunakan pada sisi sebelah kiri lapangan dalam sudut 44 derajat. Akibatnya, bola pun kini dapat melesat dengan cepat melewati para pemain yang mencoba menghalanginya. Serta gol yang kedua pun kini akhirnya berhasil tercipta. Dengan begitu, skor pun saat ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan bagi tim Jepang. Di momen itulah, Reo pun langsung berkata kepada dirinya sendiri bahwa walaupun tanpa Nagi, dia akan tetap menang. Alias, aku akan menang dengan menggunakan caraku sendiri. Sementara itu, komentator dan para penonton yang ada di dalam lapangan kini otomatis langsung bersorak. Serta mereka pun tanpa berhenti mulai meneriaki nama dari Reo berkali-kali dengan penuh sukacita dengan cara berkata seperti ini. Gol, 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 gol. Reo berhasil meniru teknik dari Hyuma Chigiri. Teknik yang hanya bisa digunakan pada sudut sempit 44 derajat itu sungguh di luar nalar. Mendengar ucapan itu dari komentator dan juga melihat secara langsung bahwa Reo berhasil meniru tekniknya itu, Chigiri pun kini hanya tersenyum sambil marah-marah kepada Mikage Reo. Brengsek, itu kan teknikku. Ternyata dia juga bisa menirunya dengan sangat sempurna. Sedangkan hal yang sangatlah berbanding terbalik kini justru malah dapat kita lihat dari para pemain Nigeria. Faktanya, satu persatu dari mereka mulai terlihat terkena mental. Bahkan Kuso pun sampai berkata seperti ini kepada kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Jepang memang sekuat ini? Tidak peduli apapun rencana kita, Jepang sama sekali tidak bisa dihentikan. Jika begini terus, kita akan kalah. Apakah mungkin ini adalah dinding tinggi yang harus kita lawan dalam turnamen Piala Dunia? Nah, menarik ya, di saat para pemain Nigeria sudah mulai putus asa dan juga sudah mulai menyerah, maka masih ada satu orang yang sekarang masih bisa tersenyum. Dia adalah Onazi. Dengan santai, Ons pun mulai berjalan ke arah gawangnya sendiri, lalu dia mengambil bola itu dari gawang. Serta dia pun langsung membawa bola itu berjalan menuju ke arah tengah lapangan dengan niat untuk dapat memulai pertandingan kembali secepat mungkin sambil berkata seperti ini kepada teman-temannya. Tenang saja, masih ada aku di sini. Semakin berat lawan yang kita hadapi, maka itu semakin menyenangkan. Karena dengan begitu, kita pun bisa menghancurkan mereka sampai dengan berkeping-keping. Dengar, kita sudah bisa melangkah sampai sejauh ini karena kita selalu bersama. Ditambah, kita semua terhubung melalui sepak bola. Jadi, jika hanya begini, itu bukan masalah. Kalian masih ingat kan, kita adalah keluarga. Dan bukan hanya itu, kita adalah keluarga yang terkuat di dunia. Mulai dari sanalah terjadi flashback cerita masa lalu sebanyak 10 halaman lebih. Tapi, karena ini hanya spoiler atau hanya bocoran cerita, dan terjemahannya kadang tidak akurat, khususnya jika terlalu banyak teks di dalam gambarnya, maka kami pun tidak akan menjelaskan semuanya secara detail. Mengingat, pasti akan ada perbedaan terjemahan dengan versi legalnya nanti. Jadi, penjelasan lengkapnya kita masukkan ke dalam konten berikutnya. Sebagai gantinya, sekarang kita langsung bahas intinya saja supaya tidak banyak yang salah. Simpelnya,
Kuso, Belo, Onana, dan juga Onazi semuanya adalah anak yatim piatu yang tinggal di dalam panti asuhan yang sama. Orang tua mereka semuanya sudah meninggal, jadi mereka pun dititipkan di panti asuhan sejak mereka masih kecil. Gara-gara itulah, walaupun mereka tidak memiliki hubungan darah, namun mereka pun sudah dianggap sama seperti keluarga. Nah, selebihnya adalah penjelasan tentang kemampuan dari Onazi saat dirinya masih kecil. Serta proses perkenalan dari Onazi dengan masing-masing temannya itu, jadi bagian itu mari kita lewati saja. Singkat cerita, anggap saja kisah masa lalunya sudah selesai. Jadi kita langsung masuk ke dalam bagian yang terakhirnya. Di mana pada halaman terakhir itu, Onazi yang tadi sedang membawa bola, kini akhirnya bisa tiba tepat di garis tengah lapangan. Lalu sambil tersenyum, dia pun langsung menghampiri Isagyoji sambil berkata seperti ini kepadanya. Baiklah, pertandingan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Lalu, Isagi pun juga merespon. Ayo kita lanjutkan, orang yang akan menggantikanmu adalah aku, Isagyoji. Jadi, tidak peduli apapun yang terjadi, kau tidak akan pernah bisa menang dariku. Atau di dalam teks bahasa Jepangnya, tulisannya adalah sebagai berikut. Omaera no mai ni waiba Isagi gairu. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah sedikit potongan isi cerita singkat dari manga Sepak Bola Kuchi Biru chapter 316 minggu ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.